Sungguhlah hebat buah semangka, daunnya lebat tumbuh berpilin. Mantap. Sebelum acara kita buka, izinkan saya menyapa hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah, bunda, dan remaja hebat semua? Alhamdulillah, semoga menjumpai semua sahabat kabar Bunda Niken dalam keadaan sehat dan walafiat pada sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian Bunda Niken edisi ke-8, yaitu membersamai remaja concern pada kebaikan. Sarapan pagi dengan ketan, setelah itu mencuci kain. Dengan senang hati saya ucapkan selamat datang para hadirin. Kami menyapa beberapa peserta yang sudah ikut melalui Zoom dan sudah ikut secara offline pada sore hari ini di Pendopo Tengah Gubernur Nusa Tenggara Barat. Pada hari ini kita akan membahas mengenai remaja concern kepada kebaikan. Bapak Ibu semua, para pemirsa, kita mengetahui bahwa remaja memiliki waktu yang cukup banyak. Dan remaja juga diharapkan pada pilihan-pilihan untuk menggunakan waktunya. Sementara itu, kita dalam agama selalu diajarkan untuk berbuat baik. Ya, banyak sekali ajaran agama apapun selalu mengajarkan kepada kita untuk melakukan kebaikan. Dan dalam agama Islam, mengambil duri dari jalanan pun adalah sebuah kebaikan yang akan dicatat, ya. Sehingga memang hidup ini selalu kita upayakan untuk banyak berbuat kebaikan. Nah, sekarang kita membahas mengenai pengasuhan remaja, bagaimana agar remaja menggunakan waktunya yang cukup banyak itu untuk banyak-banyak berbuat kebaikan. Di sini telah hadir bersama kita beberapa narasumber, yaitu Bapak Dr. Andes Syaifuddin MM, seorang pendidik yang saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah di SMA 3 Negeri Mataram. Kemudian ada hadir juga di sini dia Sobi Afia. Apa kabar dia? Apa kabar Sobi? Mohon maaf ya, Sobi sehat ya. Sobi adalah pemenang Putri Inteligensia Nusa Tenggara Barat tahun 2021. Kemudian juga hadir Adinda, saya bilangnya Adinda ya, Ananda deh ya, Ananda Tatas ya. Tatas Bagustiari, silakan berdiri Tatas. Ya, Tatas ini masih kuliah ya, baru mulai kuliah ya. Tatas adalah ketua dari Pemujda Hijrah Lombok yang sejak awal banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan sosial bagi remaja yang lain. Kemudian juga sudah hadir Muhammad Akbar, silakan berdiri Akbar. Ya, Akbar ini saat ini sedang mengambil kuliah juga ya, S2 dan beliau dari Bima, jauh-jauh dari Bima datang ke sini untuk bergabung dalam acara kita sore hari ini. Tepuk tangan dulu untuk Akbar. Akbar adalah ketua dan pendiri Gembel ya. Gembel itu singkatan dari Generasi Mau Belajar Community yang didirikan untuk anak-anak di Bima untuk melakukan banyak kegiatan positif. Kemudian hadir juga bersama kita Putri Ardila Monda, silakan berdiri Monda. Monda adalah Duta Pendidikan dari Dompet Duafa ya. Nah, alhamdulillah dengan banyaknya narsum-narsum ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan berbagai wawasan dan bagaimana sih caranya kita bisa menyibukkan para remaja ini serta memotivasi mereka untuk bersibuk-sibuk, berrepot-repot, menghabiskan waktu dalam hal-hal yang positif dan kebaikan yang positif. Mungkin seperti itu, kita akan langsung mengajak pertanyaan kepada pemberi materi yang pertama, itu Bapak Dr. Andes Syaifuddin. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah ya. Pak Syaifuddin ini seorang guru senior yang dalam perjalanan waktunya sudah banyak membimbing siswa-siswa. Mungkin saya ingin tahu ya, mungkin bagaimana Bapak sendiri, pengalaman Bapak ya mengarahkan anak-anak yang selama ini sudah Bapak bimbing. Mungkin ada Bapak tentu punya anak sendiri ya.
ada juga di rumah. Nah, ini bagaimana mengarahkan anak-anak di SMK atau mungkin yang dulu kita sering sebut STM ya Pak ya. Nah, di STM itu mungkin banyak anak-anak yang ya sedang yang sedang banyak waktunya, banyak energinya, kemudian biasanya laki-laki semua gitu ya. Nah, mungkin bisa Bapak ceritain bagaimana sih sebenarnya mereka itu sebagian besar itu mereka mengalami masa-masa STM-nya itu seperti apa? Mungkin bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kita pada sore hari ini, khususnya nikmat umur panjang dan kesempatan. Yang kedua, terima kasih kepada Bunda Niken yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbincang-bincang dalam acara kabar Bunda Niken pada sore hari ini. Saya pada kesempatan ini mungkin lebih banyak sharing masalah pengalaman. Perlu kami sampaikan bahwa saya memang baru bertugas di SMK 3 Mataram itu baru 34 tahun. Seluruh kegiatan saya di SMK 3 sampai dengan hari ini, tugas tambahan saya selaku guru adalah membimbing, membina, mendampingi anak-anak yang dipercayakan oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai wakasek kesiswaan. Jadi baik buruknya anak-anak di SMK 3 itu banyak yang kami lakukan ya, tugas kami sebagai wakasek siswaan. Perlu kami sampaikan bahwa memang di SMK 3 Mataram mungkin satu-satunya sekolah yang terbanyak muridnya. Ada 1.806 orang siswa, diantaranya ada 196 wanitanya, Bu. Bahkan wanita ini mempunyai tugas dan kewajiban yang sama di SMK 3 Mataram, dan sekarang ini juga Ketua OSIS di SMK 3 itu dipegang oleh seorang wanita, Bu. Bisa mendampingi, membimbing maupun mengajak teman-temannya yang laki yang 1.700 sekian ini kalau kita kurangi dengan yang wanita. Saya di SMK 3 pengalaman selama ini, yang pertama ya, ini juga mungkin untuk kita semua selaku orang tua baik di rumah maupun dimanapun tempat kita berada, yang perlu kita lakukan di dalam kebersamaan kita dalam membimbing anak-anak untuk berbuat kebaikan adalah keteladanan dulu dari kita sendiri. Keteladanan ini karena anak-anak itu nanti akan melakukan sesuatu itu tergantung pada dia melihat kemudian merasakan apa yang kita berikan. Nah, sebagai orang tua, saya di SMK 3 kepada anak-anak, saya selalu memberikan keteladanan dulu dalam berbuat kebaikan. Contoh saja, saya menegur anak-anak, ya, anak-anak merokok misalnya, kalau ada yang merokok, saya tidak akan merokok selama jadi guru. Saya sudah berniat seperti itu, karena saya adalah teladan bagi anak-anak. Ketika anak-anak berambut panjang, ya saya harus potong dulu rambut saya. Ya, jadi keteladanan itulah yang perlu kita lakukan sebagai orang tua. Nah, begitu juga dengan di rumah Bapak Ibu ataupun ya teman-teman sahabat remaja juga kita melakukan keteladanan dulu untuk adik ataupun kakak kita. Nah, apalagi berbuat baik ini sering kita dengar ada kalimat manusia yang berguna adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang kedua, ya untuk para remaja khususnya anak-anak yang saya lakukan pembinaan selama ini adalah dialogis, Bu. Saya aja berbicara anak-anak ini apa sih masalah yang kalian hadapi. Ada permasalahan di SMK 3 misalnya, contoh saya aja pengurus OSISnya ya untuk melakukan sesuatu. Nah, begitu juga dengan hal kalau kita menghadapi anak kita untuk melakukan perbuatan baik di rumah, mengajak, mari kita ajak dialog anak-anak kita di rumah. Nah, begitu juga yang saya alami, yang saya lakukan di tempat lingkungan saya di perumahan Sandik Indah itu. Kemudian yang keempat, ya kita harus senantiasa berkomunikasi dengan mereka. Ya tentu saja kita menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak. Nah, seringkali kita orang tua melakukan komunikasi dengan anak-anak ini menggunakan bahasa orang tua yang susah dimengerti oleh anak-anak.
Ya kadang-kadang saya memanggil anak-anak di sekolah sesuai dengan dunia mereka, Bu, walaupun anak-anak murid saya, ya kadang-kadang saya panggil Mas Bro, Mbak Bro, segala macam, Bu. Ya, nah ini adalah dalam rangka untuk melihat anak-anak itu ya komunikasi yang mudah sekali dipahami oleh mereka. Kemudian yang berikutnya yang perlu juga kita lakukan dalam rangka untuk membina anak ini dalam hal berbuat kebaikan ini, kita harus bisa juga memberikan ruang gerak, waktu dan tempat sebanyak mungkin kepada anak-anak ini untuk berbuat baik. Nah, berbuat baik menurut saya itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, namun juga untuk orang lain. Jadi jangan hanya kita berbuat baik itu adalah untuk orang lain saja, sementara kita melupakan diri sendiri. Makanya anak-anak yang saya bina selama ini, apapun mereka punya bakat, saya memberikan ruang gerak, tempat dan sarana ya, yang mereka butuhkan di sana. Maka jangan heran di SMK 3 Mataram, itu yang saya bina selama ini, banyak sekali ekskul yang kita siapkan untuk anak-anak. Bahkan anak-anak SMK 3 dengan 87% laki-lakinya itu bahkan ada yang jadi model, Bu. Beberapa orang yang sudah punya prestasi sampai tingkat nasional itu adalah siswa SMK Negeri 3 Mataram. Kemudian di samping itu juga ya perlu juga kita lakukan di dalam kebersamaan kita dengan anak-anak ini adalah memberikan juga ya nasihat itu yang ya sekiranya ya kadang-kadang kita selaku orang tua sifat ego kita itu akan muncul, apalagi kita menghadapi anak kita sendiri. Nah, kita hilangkan ego kita ini dan kita juga harus memperhatikan anak-anak remaja ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, apalagi saat ini anak-anak sekarang khususnya yang kelas 3 SMA, SMK, Madrasah Aliyah sedang mengalami kebingungan sekarang ini untuk memilih jurusan apa yang mereka inginkan kuliah nanti. Nah, kadang-kadang muncul ego kita di situ. Kamu harus milih jurusan ini dan sebagainya. Sementara bakat anak-anak kita mungkin tidak sampai ke situ. Nah, oleh sebab itulah perlu dialog tadi, komunikasi yang baik juga dengan anak-anak itu. Nah, kemudian yang berikutnya juga ya, keteladanan ini juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita di rumah dengan bersedekah. Nah, sedekah satu kali kita yang berikan. Yang berikutnya mungkin kita kasih anak kita, kamu kasih orang itu, ya. Harus dibiarkan secara terus-menerus. Nah, mengajak kebaikan pada setiap orang, pada remaja khususnya tidak boleh hanya satu kali. Harus dilakukan secara terus-menerus. Kalau kita hanya lakukan satu kali saja, wah itu nanti ya hilang begitu saja. Makanya sama dengan kita membina disiplin anak-anak, tidak boleh longgar, tetap terus kita menerus dalam rangka untuk membina ini. Nah, kadang-kala ya misalnya sedekah yang kita berikan, gak usah terlalu jauh. Sedekah yang kita berikan ya kepada orang dekat kita dulu. Contohnya di rumah, kalau kita jalan-jalan ke Jawa misalnya, seringkali kita bawa oleh-oleh, Bu, khusus untuk anak istri kita. Jangan dilupakan bahwa di tempat kita, saudara kita yang bekerja di rumah, pembantu dan sebagainya juga perlu yang harus kita lakukan. Ya begitu juga dengan ya akan alangkah kurang bagus kalau menurut saya kita sedekah ke jauh-jauh tempat jauh ke Lombok Timur, sementara tetangga kita, saudara kita yang dekat itu kita abaikan sama sekali. Ya mungkin sementara untuk pembuka dari saya seperti itu, Bu, pengalaman-pengalaman yang saya lakukan. Iya, terima kasih Pak Saifuddin. Jadi katanya anak-anak remaja belajar tentang baik, sesuatu perbuatan baik itu tidak hanya kita ceritakan, kemudian kita bicarakan gitu ya, tapi juga mereka disuruh melakukannya langsung. Bagaimana menurut Bapak seperti itu? Apakah menurut Bapak ini penting bahwa mereka merasakan sendiri, misalnya melakukan kegiatan sosial itu harus dirasakan sendiri. Nanti setelah itu mereka bisa merasakan, baru mereka bisa merasakan ada efek positifnya. Mungkin begitu. Bagaimana Pak? Ya memang secara teori yang saya sampaikan pertama tadi itu nasihat-nasihat itu. Nah yang kedua, berbuat kebaikan itu harus kita praktekkan.
praktekan. Yang pertama tadi kita bisa, poin yang pertama yang saya sampaikan, keteladanan kita, praktekan dulu. Nah, anak-anak yang saya bina khususnya di SMK 3 seperti ulang tahun sekolah kemarin, jadi setiap hari Jumat mereka secara inisiatif dari OSIS-OSIS khususnya di bidang ketakwaan itu mengelilingi teman-teman pada saat hari Jumat itu untuk mendapatkan infak. Nah, infak itu pada saat ulang tahun sekolah kemarin dari anak-anak itu diberikan santunan kepada anak-anak yatim kita itu yang kita undang. Tidak terkecuali kepada siswa-siswa SMK 3 Mataram juga yang tidak mampu kita berikan di situ. Nah, kemudian yang kedua, ya memang harus kita praktekkan, awalnya dari kita misalnya. Nah, kita setiap hari Minggu misalnya, ya di keluarga kita misalnya, hari Minggu setiap kita jalan-jalan misalnya ke Udayana, ya, Car Free Day di Udayana. Banyak orang yang tangannya seperti ini di pinggir-pinggir jalan. Ya, nah caranya ya uangnya 2.000 yang ada di saku kita atau dompet kita berikan anak kita yang kita aja, suruh dia yang memberikan. Nah, minggu depan lagi seperti itu, jangan kita, ya kita mencontoh yang cukup di rumah satu kali dan seterusnya itu yang kita lakukan, kasih kesempatan anak kita untuk melakukan seperti itu. Nah, begitu juga ya Bapak Ibu misalnya memberikan uang saku kepada anak-anak kita, ya misalnya 10.000, lebihkan saja 2.000 Bapak Ibu untuk membantu mungkin anak-anak atau temannya di satu kelas mungkin yang sangat membutuhkan, karena tidak semua anak, pengalaman saya itu masih banyak yang tidak mampu ya di sekolah-sekolah itu. Apalagi tahu Pak, lebih susah mendidik anak sendiri atau anak-anak di sekolah? Karena saya ya punya anak hanya sedikit, ya tidak terlalu susah, karena juga ada ibunya juga seorang guru, jadi kita membagi tugas. Lebih banyak saya juga di samping saya sebagai guru juga peranan saya dalam kehidupan masyarakat juga dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu kalau di SMK 3 karena saya sudah lama sejak pertama tahun 88 jadi guru di sana, tugas saya di kesiswaan saja. Bahkan di kesiswaan, di wakasek siswaan diberikan tugas oleh kepala sekolah itu sudah 26 tahun. Jadi saya sudah tahu benar anak-anak SMK 3 itu, ya anak perokok maupun yang narkoba sudah saya buka ininya saja, sudah saya tahu. Oh, ini kamu perokok, itu berapa bungkus, sudah saya tahu. Dan mereka kalau sudah berhadapan dengan saya, ya pasti saya akan melihat di hadapan ibu bapaknya bahwa anak ibu ini merokok. Coba ngaku saja. Nah, ibunya kadang-kala ya kaget, ya anaknya nggak merokok. Memang di rumah tidak merokok, tapi di pergaulan. Jadi Bapak bisa tahu ya dari jadi wajahnya tahu, apakah dia merokok atau dia narkoba ya, langsung ya, karena pengalaman ya Pak ya, luar biasa. Ya, terima kasih banyak Pak Saifuddin. Nanti kita tanya lagi ya. Nah, kita ingin tanya lagi di sebelah kita sudah ada Sobi. Sobi adalah Putri Indonesia Intelijensia ya. Nah, Sobi ini menjadi berbeda dari para putri Indonesia yang lain ya, yang saya lihat karena Sobi punya proyek sosial. Nah, itu mungkin saya ingin tahu kenapa sih Sobi bisa punya pemikiran seperti itu? Apa yang melatar belakangi Sobi waktu itu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izin terima kasih Bunda, hari ini Sobi sudah diundang lagi ke sini. Kemudian untuk para narasumber juga dan hadirin sekalian. Pertama Sobi mau memperkenalkan diri dulu secara singkat. Perkenalkan, nama saya Diah Sobi Afia. Saya biasa dipanggil Sobi. Saya Putri Intelijensia Nusa Tenggara Barat tahun 2021-2022. Saya berumur 22 tahun. Saya berasal dari Sumbawa dan kegiatan saya saat ini hanya menjadi Putri Intelijensia dengan beberapa kegiatan sosial dan juga sedang bekerja di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang. Baik Bunda, mungkin hari ini Sobi akan berbagi cerita sedikit karena Bunda mungkin sudah tahu kegiatan yang Sobi lakukan juga selama ini. Jadi Bunda sesuai dengan tema. Oh ya, boleh dibuka ya, maskernya kalau bicara boleh dibuka Sobi. Izin menyambungkan Bunda.
Sebenarnya bagi Sobi kebaikan itu memiliki arti yang luas. Kemudian juga dalam kita melakukan kebaikan itu, Sobi percaya bahwa ada faktor internal dan juga ada faktor eksternalnya. Pertama dari faktor internal itu yaitu perasaan kita sendiri, bagaimana kita melihat sesuatu itu terjadi. Itu kan sebelum kita melakukan kebaikan tentu ada gerakan dari hati kita sendiri. Dan juga menurut Sobi ketika kita melakukan kebaikan, sesederhana ketika ada orang menanyakan alamat, kemudian ketika kita menjadi volunteer di suatu kegiatan sosial, orang kebanyakan berpikir Bunda kalau kebaikan itu seperti bersedekah materi. Ada beberapa orang yang menganggap bahwa kebaikan itu hanya di lingkup itu saja. Padahal sebenarnya tanpa kita sadari kebaikan itu sangat luas. Mulai dari kebaikan seperti yang tadi Sobi bilang, menjadi volunteer di kegiatan sosial, kemudian juga mengikuti suatu kegiatan yang memberikan dampak positif bagi orang lain, menurut Sobi itu sudah kebaikan. Kemudian faktor eksternal tadi menurut Sobi faktor lingkungan dan juga didikan orang tua. Sobi setuju dengan statement Bapak tadi bahwa sebelum kita melakukan kebaikan, kita itu harus memberikan contoh dulu untuk apa sih kebaikan itu sendiri, apa sih contohnya. Mungkin sesederhana yang tadi Sobi bilang, kita sharing di media sosial, berbagi skill. Sekarang kan lagi zaman tuh Bunda, banyak banget yang share sekedar resep memasak, kemudian bagaimana cara public speaking, tips-tipsnya biar kita nggak gugup juga. Kemudian juga faktor dari orang tua, kebetulan Sobi memang diajarkan seperti itu dari kecil Bunda. Seperti yang tadi Bapak bilang, ketika Sobi keluar rumah sama Mama diajak mungkin belanja ke pasar, di pasar kan banyak orang yang seperti itu. Jadi kadang Mama Kakak ini kasih ke bapaknya seperti itu. Itu contoh sederhana yang seperti Bapak bilang tadi itu sudah diajarkan sejak kecil. Baik, kemudian untuk kegiatan sosial sendiri, awal mulanya itu Bunda sudah Sobi lakukan sebelum Sobi menjadi putri. Itu sudah berlangsung dari 2017. Jadi Sobi saat itu bulan puasa, Sobi berjalan di area di belakang Polda. Itu kan banyak orang Bunda yang nunggu orang ngasih entah mungkin takjil ataupun sembako. Jadi Sobi mikir kenapa saya tidak bisa membantu mereka? Kenapa saya bisa makan enak ketika buka puasa, kenapa mereka harus duduk di pinggir jalan dulu, harus ngangkat tangan dulu. Jadi dari situ Sobi awalnya ngajak teman-teman dekat, itu sekitar 10 orang Bunda. Dan itu kita membuat garage sale barang-barang pre-love, karena kan perempuan banyak ya Bunda, mulai dari baju yang beli karena warnanya lucu, karena Sobi kadang seperti itu juga. Jadi kita ngejual itu di sosmed, kita membuat sistem pre-love, jadi seluruh hasil dari pre-love itu sendiri Bunda untuk donasi itu. Dan alhamdulillah saat itu saat COVID sedang marak-maraknya, dana yang terkumpul selama 1 minggu itu alhamdulillah 11 juta. Itu Sobi dapatkan dari pre-love itu sendiri. Sobi berhasil dengan teman-teman berhasil berbagi sedikit rezeki itu kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan alhamdulillah sampai saat ini karena pembagiannya itu tidak hanya di sepantaran jalan saja Bunda, seperti yang Sobi bilang itu Sobi bagikan ke ada salah satu rumah lindung. Rumah lindung itu adalah tempat di mana anak-anak putus sekolah di kawasan Pondok Prasi Ampenan sana. Jadi mereka hanya mengandalkan makan dan hidup mereka itu lewat situ. Dan alhamdulillah kegiatan itu sampai saat ini masih Sobi lakukan dan menjadi advokasi Sobi selama Sobi menjabat sebagai Putri Indonesia ini. Iya, terima kasih Sobi. Terima kasih Bunda. Luar biasa ya. Jadi itu semua memang karena Sobi sendiri melihat ya. Sobi melihat ada yang harus bisa saya lakukan untuk mereka gitu ya. Terima kasih banyak ya perhatiannya sayang ya. Di sini juga hadir ada Mas Tatas ya. Tatas ini
masih baru kelahiran tahun 2000 Tatas ya? 2020. 2002 ya, 2002 ya. Jadi sekarang usianya 20 tahun ya. Nah, Tatas ini juga merupakan ketua dari Pemuda Hijrah Lombok. Jadi Tatas nih, kita hari ini ada 3 perwakilan ya, dari Sumbawa 1, dari Bima 1, dari Lombok 1 ya. Dari Lombok di Tatas. Tatas merupakan ketua dari Pemuda Hijrah Lombok. Nah, mungkin bisa diceritakan kepada kita semua yang hadir. Dari mana sebenarnya ide itu, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Pemuda Hijrah Lombok ini? Silakan Tatas. Baik, terima kasih Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan nama saya Tatas Bagustiandi. Saya asli Lombok Tengah. Alhamdulillah, kalau berbicara tentang ide bagaimana komunitas Pemuda Hijrah Lombok bisa terbentuk, alhamdulillah dulu ketika Tatas kelas 10, Tatas di Kementerian Agama ada sebuah pertemuan dipercaya menjadi Ketua Rohis Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan pada tahun 2018 juga pernah mewakili NTB di kontingen nasional di Bangka Belitung untuk Rohis Nusa Tenggara Barat. Nah, ketika Pemuda Hijrah Lombok ini berdiri tahun 2017, ketika Tatas masih kelas 11 SMA, kita mendirikan sebuah komunitas bernama Pemuda Hijrah Lombok. Ini awalnya diisi oleh remaja-remaja masjid di masing-masing SMA di Kota Mataram. Pada waktu itu kita bangun sebuah komunitas bagaimana tempat kita bisa berkreasi bersama, berkomunikasi bersama antar remaja masjid di seluruh sekolah, bahkan SMK 3 juga termasuk pada waktu itu. Alhamdulillah pernah kita adakan kegiatan juga di SMK 3. Jadi kita bentuk sebuah komunitas agar ketika kita lulus dari sekolah, SMA, SMK, ataupun MA, MAN, kita bisa terus berkontribusi kepada masyarakat dan sebagainya. Karena sebelumnya Rohis ini kan terkenal dengan kegiatan di sekolahnya masing-masing, tapi kita tidak memiliki kegiatan bersama. Maka ini idenya muncul ketika Tatas menjadi Ketua Rohis, bagaimana kita buat komunitas. Dan alhamdulillah sampai tahun 2002 ini masuk ke tahun kelima, kita sudah tentunya mengadakan berbagai macam kegiatan. Tentunya Bunda sering juga kita undang dan sebagainya. Alhamdulillah. Tentunya Bunda, di tahun 2002 ini kita ada gebrakan, kita sudah buka regional juga. Kemarin kita safari dakwah di Lombok Tengah. Hari Ahad nanti kita safari dakwah juga di KLU, Kabupaten Lombok Utara, tepatnya di Pantai Impos. Jadi kita adakan kajian seperti ini tapi di pantai. Karena sasaran kita adalah remaja, anak-anak muda. Jadi pendekatan yang kita lakukan kepada anak muda tidak sama tentang pendekatan kepada kita yang masih remaja, anak-anak maupun yang sudah dewasa. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan kepada anak-anak muda ini, bagaimana mereka sangat ingin menunjukkan apa sih keterampilan merekanya masing-masing. Makanya di komunitas ini kita bentuk yang namanya sebuah tim. Tim ini berarti terbentuk dari beberapa individu dengan kemampuannya masing-masing. Kita buat ada tim medianya, ada tim kreatif, ada tim merchandise, ada tim sosial yang terus melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan sebagainya. Terlebih kepada teman-teman yang sebelumnya tahun 2019, tahun 2018 lalu masih teman-teman yang motoran, entah itu di pas ketika bypass jadi, mereka mungkin balapan di sana. Tapi ketika kita udah bentuk komunitas, kita ajak dengan perlahan. Kenapa sih kita bentuk komunitas ini dengan kegiatan yang menarik, fun. Jadi tidak kaku untuk mereka. Jadi terkadang ketika hari Sabtu, biasanya kita keliling Kota Mataram untuk membagikan nasi, sembako, entah itu sayuran dan sebagainya. Apalagi di Agustus tahun lalu ketika kita milad, mungkin kan Bunda sering kita datangi kalau kita milad-milad. Itu kita membagikan sekitar 150 bungkus sayuran keliling Kota Mataram. Jadi kita bagi, ayo kita jalan-jalan. Kemana Bang? Keliling Kota Mataram, ngapain nih? Jadi kita nggak jalan-jalan biasa, nggak motoran biasa, tapi ada kebermanfaatan yang kita berikan kepada orang lain. Makanya kalau saya sering ingetin ke teman-teman, kita ini bukan tentang apa yang kita dapatkan, terkadang ini tentang apa yang kita berikan. Jadi kita berikan kepada teman-teman bahwasanya remaja zaman sekarang itu sering mencari kebahagiaan dan sebagainya dari hal-hal yang mengandung keburukan, ada kesia-siaan dan sebagainya. Tapi bagaimana kita memberi pengertian bahwasanya banyak kebahagiaan, banyak kesenangan yang Allah perbolehkan. Jadi kita meremake, kita memproduk ulang kegiatan-kegiatan yang semulanya kurang positif ke mereka, tapi kita remake-nya menjadi hal-hal yang berbau dengan kebaikan. Jadi kebaikan itu sangat dekat dari mereka jadinya Bunda. Yang tadinya cuma jalan-jalan biasa, mungkin motoran, nongkrong di pinggir jalan dan sebagainya, tapi kita
nongkrongnya berbeda. Mungkin sekarang nanti ke area hut, mungkin biasanya kan kita jalan-jalan ke pantai biasa, selesai pulang selesai. Tapi nanti kita ada kajian ilmu di sana, kita sharing bareng sambil liburan. Jadi bagaimana kita memproduk kebaikan-kebaikan ini menjadi dekat dengan kita sehingga kita enak nih untuk ikut kebaikan. Karena kebaikan sebelumnya di pikiran saya juga hal-hal yang kayak tadi, sedekah aja, hal-hal yang pokok, hal-hal yang sangat formal. Tapi kenapa kita tidak buat kebaikan ini, kita remake biar kita dekat. Jadi anak-anak sekarang nih sangat senang, justru kita tunggu-tunggu. Karena kan anggota kita kan anak-anak kuliah, ada yang skripsianya bingung di kampus, ada yang SMA-nya mau sebentar lagi ujian pusing. Jadi pelariannya ke komunitas. Nah, bagaimana ketika dia masuk komunitas, justru nggak pusing lagi di sana. Kita buat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat tapi mengandung kebahagiaan gitu. Aduh, luar biasa ya ini pendekatannya, Tatas. Selain ini sudah ada berapa anggotanya? Kalau sekali ngumpul-ngumpul gitu ada berapa orang biasanya? Kalau pengurus, alhamdulillah kalau sekarang itu ada sekitar 55 di seluruh regional. Ada Mataram sekitar 20 orang, Lombok Tengah ada, KLU ada, dan Lombok Timur yang masih kita cari nih, tempatnya masih luas sangat Lombok Timur. Oh, iya. Terus untuk anggota sendiri sangat banyak sih Bunda. Kalau misalkan di WhatsApp sendiri grup ahwatnya ada 2. Satunya full kan 256 orang. Berarti dikali 2 udah berapa gitu. Terus yang laki-laki juga sangat cukup banyak. Jadi sekali kita kumpul, misalkan kemarin ketika kita adakan kajian di Lombok Tengah, itu sekitar 80-100 orang tuh bisa berkumpul dalam satu kegiatan. Jadi itu diisi anak-anak muda semua. Kebetulan kemarin Bapak Wakil Bupati di Lombok Tengah hadir juga bersama kita di sana. Alhamdulillah positif sambutan dan sebagainya. Nah, ini yang kita cari ketika kita mengadakan sebuah gebrakan positif dari komunitas. Karena kan kita komunitas, artinya kita membuat semua ini dengan kesadaran kita sendiri. Bukan karena diminta oleh lembaga di atas kita, kan karena tidak ada. Karena kita komunitas berdiri sendiri. Jadi ini kesadaran kita, sambut dengan baik. Justru teman-teman pengurus semakin senang mengadakan kegiatan-kegiatan dan terus berbenah setiap saatnya ketika kita evaluasi. Ada tantangan nggak dulu dari ketika pertama-tama mengajak ya anak-anak yang nongkrong-nongkrong, yang yang balap-balap motor itu ya, gimana? Ada tantangan nggak? Ceritanya gimana waktu itu waktunya? Kalau tantangan sendiri tentunya banyak sih Bu. Kan ini tentang bagaimana kita bermain persepsi tentang kebaikan kepada mereka. Jadi mereka kan biasanya kalau kita ajak pertama-tama kan, ngapain sini? So alim banget gitu kan. Ini ngapain sini? Jauh saya kamu saya gitu kan. Tapi bagaimana kita justru terus memberikan suntikan kebaikan kepada mereka. Bagaimana dengan suntikan kebaikan? Yang pertama, kayak tadi kita memberikan contoh, yang seperti yang Bapak bilang kita memberikan contoh. Jadi Tatas pada waktu dulu SMA, juga ketua rohis di sekolah, banyak kegiatan lainnya, belum di Departemen Agama, tapi terus bisa memberikan sebuah kebaikan, bisa terus bermanfaat bagi orang lain. Jadi mereka terkadang menanya, kok bisa gini, kok bisa gitu dan sebagainya. Maka kita berikan pemahaman bahwasanya Jadi kebaikan itu sebenarnya gampang. Iya, gitu gampang. Ya. Kebaikan, berbuat baik itu sebenarnya menyenangkan gitu Iya, ya. betul, Bunda. Gitu ya, mungkin seperti itu. Terima kasih ya Tatas ya, nanti kita cerita lagi. Ya, kita sekarang beralih ke Bima nih ya. Di sini kita punya duta yang luar biasa, namanya Muhammad Akbar. Apa kabar Akbar? Alhamdulillah baik Bunda. Kita terakhir ketemu di acara PR Ambassador ya. Akbar, mungkin bisa ceritakan tentang kegiatan sosialnya dan organisasi apa ya? Mungkin bisa dibilang organisasi. Udah yayasan ya. Bunda. Oh yayasan, ya. Silakan cerita. Itu apa? Kemudian sekarang bagaimana? Apa yang sudah dilakukan di situ? Mohon izin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Akbar dari Bima. Saya selaku founder dan CEO of Yayasan Generasi Mau Belajar. Yayasan kita ini dia punya juga komunitas. Biasa masyarakat di Bima kenalnya itu Gambles, Generasi Mau Belajar. Awal saya membangun yayasan ini, saya lahir dari keluarga middle class. I was born in middle class, kemudian saya melihat di lingkungan kampung saya itu banyak anak-anak yang kalau sore itu nggak ada aktivitas yang berarti. Akhirnya saya punya inisiatif, saya mikir waktu itu Gambles ini saya bangun actually pada saat saya masih SMA kelas 2. Gitu. Di saat itu saya melihat kok banyak teman-teman yang kegiatannya tidak terlalu banyak manfaatnya gitu, cuman main-main dan sebagainya. Dan saya mikir di situ ada salah satu barrier yang saya lihat ada masalah di mana di kampung saya itu banyak anak-anak yang pengen ikut kursus. Waktu itu
kursus di tahun 2011, it was too expensive, sangat mahal sekali untuk ikut kursus komputer dan bahasa Inggris. Oh, saya mikir mungkin saya bisa bahasa Inggris. Akhirnya saya mendirikan Gambles ini awalnya dari kandang kambing, Bunda. Kandang kambing nenek saya, karena saya waktu itu benar tinggal sama nenek saya. Saya gunakan uang saya yang 10.000 untuk kopi. Saya bikin Kandang brosur kambing dipakai untuk apa? untuk kursus anak-anak. Untuk kursus, Ya, kursus. anak-anak. Oh gitu ya. Tapi dibersihin dulu pasti ya. Ya pasti dibersihin dulu siang-siang. Ya. Jadi paginya ditidurin sama kambing, sorenya saya bersihin. Oh gitu. Jadi masih ditempatin oleh kambing sebenarnya. Masih ditempatin Luar sama biasa kambing. ya. Jadi ganti-gantian. Terus Jadi saya akhirnya menggunakan uang jajan saya 10.000, itu pun saya tabung selama 1 minggu karena mostly waktu itu kami cuma terima jajan 1.000 sehari. Jadi saya copy, kemudian saya sebarkan ke sekolah. Alhamdulillah selama 1 bulan promosi, itu saya cuma dapat 3 murid. Ya. Jadi saya gratiskan kursus ini, lama-kelamaan ada kejadian yang membuat saya akhirnya kayak cambukan buat saya untuk bisa mengembangkan komunitas ini. Saya punya teman, jadi teman satu perjuangan saya ini, dia bunuh diri. Kenapa dia? Bunuh diri. Bunuh diri. Iya. Innalillahi. Ini pukulan terbesar buat saya, karena setiap kali dia cerita dengan saya, I was ignored back then. Saya tidak terlalu memperhatikan dia cuma cerita. Jadi saya pikir kira-kira apa yang salah? Mungkin dia bunuh diri mungkin karena kesalahan saya mungkin atau karena siapa. Dia selalu cerita masalah orang tuanya, masalah keluarganya dan lain sebagainya. Dia berasal dari broken home family actually. Dan akhirnya saya mikir, oh ada barrier nih. Ini mungkin saya bisa selesaikan. Semakin dewasa saya nyadar bahwa dunia ini kurang orang-orang yang mengerti. Apalagi di sosial media, there's a lot of judgment. Terlalu banyak penghakiman. Bahkan mostly ini terjadi di keluarga kita juga by the way. Di orang tua kita sometimes mereka lebih suka ngejudge daripada nanya anaknya kayak gimana. Akhirnya saya kembangkan komunitas ini Bunda. Selama 11 tahun berjalan dengan jatuh bangun diusir 4 kali sampai saya pernah dituduh teroris karena saya waktu itu rajin ke masjid, pakai jenggot, pakai celana cingkrang. Saya pernah mau diusir dari kampung gara-gara waktu itu isunya teroris. Jadi teroris yang dianu sama media itu yang jenggotan, rajin ke masjid, pendiam dan lain sebagainya. Kebetulan saya mantan anak yang pendiam actually, yang tidak banyak ngomong. Akhirnya kebetulan masyarakat saat itu kayak sistem ngajar kami itu benar karena saya nggak punya biaya untuk bangun building atau kayak semacam tempat. Jadi sistem ngajar kami itu keluar outdoor, main ke gunung, main ke sawah, belajar bahasa Inggris di sawah, di gunung dan lain sebagainya sambil disisipin motivasi. Nah ini problemnya. Masyarakat saat itu kalau di kota mungkin udah terima, tapi kalau di desa itu mungkin bisa dibilang, oh ini kayak semacam aliran sesat dan lain sebagainya. Karena buat mereka it's a new thing, itu sesuatu hal yang baru. Kami sering keluar sama anak-anak, saya ngajarin sampai saya dituduh gila karena ngajarin anak-anak lewat batu, duduk di atas batu, di atas macam-macam lah, di pohon. Oke, nggak ada tempat sampai tempatnya di mana-mana ya Pak? Iya, di mana-mana. Bahkan sampai pernah kami di pinggir jalan juga udah pernah Bunda. Alhamdulillah sampai sekarang selama 11 tahun berjalan dengan banyak program yang ada, alhamdulillah kami sekarang udah jadi yayasan. Mostly semuanya saya biayain dengan biaya saya dengan gaji saya sendiri Bunda. Jadi memang it's really hard. Tapi alhamdulillah sekarang 11 tahun udah jadi yayasan, baru 2021 kemarin bulan Maret kami alhamdulillah bisa mendapatkan legalitas supaya kami bisa mengembangkan sayap kami lagi. Adapun program-program di Gambles itu ada Meal Pack for Lanjatu, itu kayak semacam program meal pack atau apa sih istilah dalam bahasa Indonesianya, kayak semacam sembako untuk lanjut usia dan janda. Dan sekarang kami sudah punya lebih dari 6.000 members, di mana anak-anaknya ini fokusnya memang bahasa Inggris, tapi kami lebih ngarahin anak-anak itu ke kegiatan seminar motivasi, kemudian camp-camp yang edukatif,
camp-campnya ini bisa lebih fokusnya tuh bagaimana kesehatan mental remaja kalau untuk sekarang. Karena mostly untuk saat sekarang banyak banget anak-anak yang menderita depresi. Entah itu karena tekanan ekspektasi orang tuanya, ekspektasi masyarakat, ataupun bahkan ekspektasi dari lingkungan sekitar mereka. Oh, boleh tahu 6.000 anak ini sebagian besar SMP, SD, atau SMA? Ya, sekarang ada dari SD sampai dengan kuliah juga ada, Bunda. Bahkan ada yang S2 juga ikut komunitas kami. Dari situ saya kebanyakan biasanya setiap hari kami ngelayanin sesi konseling, meskipun saya bukan backgroundnya dari psikolog, tapi kami belajar untuk mendengarkan cerita anak-anak. Biasanya setiap camp kami kan ada sesi deep talk-nya di mana anak-anak secara honestly, brutally honest mereka keluarkan apa yang menjadi unek-unek mereka. Sebenarnya kalau kita punya masalah itu sometimes, apalagi untuk perempuan, biasanya we just need someone to hear us. Kita hanya butuh orang-orang yang mendengarkan kita actually. Kita sebenarnya sometimes kita nggak butuh pengeluaran dari masalah itu, jalan keluar dari masalah kita nggak butuh. Sometimes we just need to let it out what is in our heart. Kadang kita cuma butuh ngeluarin apa sih yang ada di hati kita sometimes. Itu. Jadi di kemah-kemah educamp kami terakhir kemarin kami ngelaksainin Zero Waste Fun Camp yang diikuti sama 250 anak dari seluruh provinsi NTB. Di mana di sini kami benar-benar ngajarin anak-anak untuk lebih aware, jadi dirinya sendiri, dan untuk lebih mengenal dirinya kayak gimana, dan juga lebih aware sama kesehatan mental itu sendiri, Bunda. Ya, terima kasih banyak ya, luar biasa Akbar. Rupanya banyak sekali ya anak-anak kita di Nusa Tenggara Barat yang memang tidak hanya berteori saja untuk berbuat baik, tapi sudah menjadi para perintis kebaikan di tempatnya masing-masing. Nah, ini kita juga ada satu lagi nih tamu, namanya Putri Ardila Monda ya. Monda ini adalah Duta Pendidikan Dompet Duafa Pusat dan juga merupakan alumni dari beasiswa aktivis Nusantara, kemudian banyak juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial ya. Mungkin Monda bisa ceritakan kenapa sih kita ini apa sih manfaatnya ya? Mungkin Monda sudah banyak nih kegiatan sosialnya ya untuk di Jakarta, di Depok dan lain-lain. Nah, mungkin Monda dari pengalaman tersebut bisa cerita kenapa sih kita anak-anak muda ini harus mencoba gitu, harus mempunyai tadi keinginan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui bakti sosial dan lain-lain. Kenapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ceritakan dulu tentang Monda deh, boleh. Ya, selamat sore Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Ardila Monda. Silakan dipanggil Monda. Tadi seperti yang Bunda Niken sampaikan, memang saat ini saya sedang diamanahkan menjadi Duta Pendidikan dari Dompet Duafa Pusat. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan Bunda, izin saya sharing mengenai kegiatan apa yang pernah saya lakukan terkait tema kita hari ini di kegiatan sosial. Bisa saya katakan bahwa kebaikan itu menular dan menagih. Gitu. Setidaknya itu yang saya rasakan. Awal saya terjun di dunia sosial itu atau kerelawanan ketika saya masuk di universitas di tahun pertama di Universitas Indonesia. Saat itu saya ingat sekali satu teman saya mengajak saya untuk ikut kegiatan volunteer dari Dompet Duafa. Waktu itu kita menggalang dana untuk kegiatan bencana, dan dari situ saya merasa ada sesuatu yang saya rasakan yang nggak bisa saya definisikan gitu. Rasa kebahagia ketika orang bahagia gitu terhadap apa yang kita lakukan. Jadi dari situ saya ikut terus kegiatan sosial dari Dompet Duafa, mulai dari mengajar anak-anak yang kurang mampu, sampai akhirnya saya terpilih menjadi salah satu penerima manfaat beasiswa aktivis Nusantara. Beasiswa aktivis Nusantara ini adalah beasiswa untuk aktivis terpilih di universitas negeri terbaik di Indonesia. Saat itu salah satu kewajiban yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan social project sebagai bentuk giving back to society. Kita sebagai orang yang mendapatkan kesempatan beruntung untuk kuliah, mendapatkan kesempatan untuk berkembang, di sini kita diajarkan banyak orang yang kurang beruntung gitu dari kita. Jadi kita bagaimana caranya memberikan hal positif, memberikan kembali dampaknya kepada masyarakat. Dari situ salah satu proyek yang saya lakukan adalah proyek Ranting Hijau. Ranting Hijau ini adalah proyek di mana kita mengolah limbah dari lingkungan kampus di UI dan hasil pengolahannya
kita jadikan bentuk beasiswa terhadap anak-anak petugas kebersihan di UI. Jadi di situ kita coba memberikan bantuan secara akademik dan kita mengajar dan juga memberikan uang untuk bantuan kepada anak-anak petugas kebersihan. Dan di sini awalnya saya berpikir ketika saya berbagi adalah saya yang memberi orang gitu. Ternyata semakin saya belajar dan semakin bertumbuh mungkin kedewasaannya, ternyata ada yang lebih jauh dari itu. Ketika saya berbagi, sebenarnya saya sedang mengajarkan diri saya sendiri tentang banyak hal. Gitu. Saya belajar tentang empati, saya belajar tentang kepemimpinan, saya belajar bagaimana mengadvokasi orang-orang yang kurang beruntung. Jadi ketika orang berkata, kenapa sih mau berbagi gitu? Kan kita nggak dibayar gitu, kita malah susah-susah ngasih materi, waktu. Tapi di sini saya bilang, kamu akan dapat lebih dari itu gitu. Dan itu harus kamu rasakan sendiri. Jadi ketika ia melakukan kebaikan, kebaikan itu menular dan menagih. Dan harapannya kita yang melakukan kebaikan terus menularkan kebaikan sehingga semakin banyak orang yang berbuat kebaikan. Mungkin itu. Super sekali ya ini ya. Jadi tadi ya, satu kata yang bisa saya garis bawahi, kalau kita melakukan kebaikan, maka kita akan mendapatkan banyak kebaikan yang kita rasakan gitu ya. Nah itu mungkin ini dulu ya, kita break dulu setelah ini, setelah mendengarkan paparan dari narasumber kita yang luar biasa sore hari ini, para pemuda dan pendidik yang begitu gencar merasakan kebaikan dari akibat kebaikan yang mereka lakukan. Mungkin demikian. Mungkin kita break dulu sebentar sampai bertemu beberapa detik lagi. Nah, jadi tadi sudah dengar kita ya semua betapa luar biasanya teman-teman kita narasumber yang sudah menceritakan jejak kebaikan mereka masing-masing. Bukan untuk dipamerkan, tapi memang untuk menginspirasi bahwa remaja ternyata juga bisa melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang positif bersama-sama. Nah, kira-kira semua mau ikut ya? Mudah-mudahan ini menginspirasi ya. Tepuk tangan dulu untuk para narasumber kita. Sebelum nantinya kita akan memberi kesempatan untuk bertanya kepada para narasumber, mungkin saya ingin satu lagi pertanyaan kepada Pak Guru nih ya, Pak Dr. Andes Syaifuddin ya. Gimana Pak? Mungkin ada kisah-kisah ya, karena mungkin biasanya SMK atau STM itu biasanya karena mayoritas laki-laki, suasananya jadi mungkin ingin menunjukkan kelaki-lakiannya dengan cara-cara yang ya agak-agak aneh-aneh kadang-kadang gitu ya, dan kita orang tua kadang-kadang melihatnya ini nakal gitu ya. Nah ini Bapak bagaimana Bapak biasanya mengarahkan ya energi dari para siswa yang begitu banyak untuk bisa mengubah mereka menjadi mengalihkan energi ini menjadi hal-hal yang positif. Mungkin ada kisah-kisah seperti apa tuh Bapak? Terima kasih. Untuk pelaksanaan pembinaan anak-anak di SMK 3 Mataram itu memang harus dilakukan secara terus-menerus, tidak bisa berhenti. Yang saya lakukan pengalaman ini, setiap Jumat pagi pelaksanaan imtak selalu saya isi ya di akhir dari kegiatan itu untuk pembinaan khususnya disiplin. Yang namanya anak-anak SMK 3 memang agak khusus, semua ada di sana. Anak-anak itu sifatnya kenakalan ada semua, tapi memang saya memang sudah tahu semua bagaimana ciri perilaku ya, kadang-kadang gejala anak yang akan seperti ini ya sudah ya kami sendiri sudah memahami betul. Sehingga setiap hari Senin juga sebelum pelaksanaan upacara juga selalu saya memberikan arahan-arahan juga sebelum dimulai upacara. Kemudian tidak sampai di situ saja, setiap satu kali semester juga saya akan mengumpulkan anak-anak itu, kadang-kadang per jurusan Bu, ya tidak ada istilah pandemi bagi saya, ya dengan menjaga jarak itu saya lakukan dengan per sesi Bu. Nah setelah anak-anak itu per jurusan ataupun per angkatan kita kumpulkan, misalnya kita bina lagi secara terus menerus, kita sampaikan ini dan sebagainya. Termasuk yang paling saya juga minta pada anak-anak itu ada hormati kedua orang tuamu. Itu yang biasanya saya berikan kesempatan anak-anak itu memberikan arahan itu, kadang-kadang ada yang menangis dan sebagainya kalau diingatkan orang tuanya.
Nah, tidak hanya itu, kita juga mengundang orang tua. Kita juga harus memberikan juga bukan pembinaan. Kita kerjasama orang tua dengan orang tua tentang anak-anak ini. Khususnya kita harapkan itu orang tua selalu kontrol anak-anak di rumah itu. Nah, sekarang kebanyakan kita orang tua memang menghadapi anak sekarang, karena anak kita sekarang itu muncul penyakit baru, yaitu ketagihan main HP sekarang. Ya ketagihan main HP ini yang banyak dihadapi oleh orang tua sekarang ini. Nah, kemudian kalau anak muncul masalah ya kita panggil nanti Bu, seperti narkoba misalnya, sudah kita tahu anak ini saya panggil, saya ajak ngobrol. Nah, saya akan korek siswa temanmu siapa saja. Ya nggak usah takut dengan saya tidak akan ngeluarin kamu, malah saya akan membina kamu, mengarahkan kamu agar kamu tidak terlibat lagi di dalam hal semacam ini. Akan disebutkan dia nanti. Saya panggil juga, ajak ngobrol Bu, baru saya tawarkan saya akan mengetes urin kalian. Nah, tes urin itu pun saya lakukan pada anak-anak ini. Ya biasanya tes urin itu kebanyakan negatif. Ya. Walaupun mereka mengaku bahwa baru 1 minggu mereka melakukan. Saya tanya juga, mengapa hasil negatif? Ya, mengapa mereka hasil negatif padahal ada pengakuan baru minggu kemarin mereka lakukan ini. Anak-anak ini lebih pintar. Ya, begitu mau dites itu langsung minum air putih banyak-banyak Bu, gitu. Ya, kemudian saya tetap aja mengontrol, saya tetap aja mengajak. Saya kasih tugas mereka kadang-kadang, orang tua juga tetap saya hubungi dan sebagainya. Dan memang anak-anak ini harus termasuk anak kita di rumah, termasuk remaja kita samping rumah juga, harus kita tegur sapa. Jangan sampai kita tidak menegur sapa. Anak-anak ini butuh perhatian kita sebenarnya. Ya, nah oleh sebab itu Bapak Ibu, mungkin bukan saya mengajari Bapak Ibu untuk sharing saja kebaikan-kebaikan yang kita bisa lakukan tempat kita di rumah saja dan sebagainya, itu banyak yang bisa kita lakukan sebagai contoh bagi anak-anak kita ini. Ya, nah apalagi kalau kita punya sedikit kelebihan rezeki, yang paling banyak kebaikan kita, belikan saja kursi misalnya di rumah kita 100 biji saja. Simpan aja di rumah ibu. Karena kursi 100 biji itu kalau tempat kita itu pasti akan dibutuhkan oleh semua warga yang ada di situ Bu. Ya, pinjam gitu. Pasti akan ini salah satu cara mungkin bagi kita untuk memberikan kebaikan kepada tetangga kita. Ya termasuk mungkin kalau kita belanja Bu. Kalau ada tetangga kita misalnya jualan, ngapain sih kita jauh-jauh untuk membeli misalnya di di swalayan dan sebagainya yang jauh pada tetangga kita. Ini adalah juga cara kita mempraktekkan mungkin kebaikan-kebaikan itu. Nah, kembali ke masalah anak-anak Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu sebenarnya butuh perhatian kita orang tua sebenarnya. Nah, yang saya lakukan semua anak di SMK 3 yang begitu banyak itu saya agak beda mungkin dengan guru yang lain memandang anak dan sebagainya. Karena saya anggap anak SMK 3 itu semua anak saya. Begitu saya panggil, saya ngobrol dan sebagainya. Nah, bahkan ada kejadian kemarin namanya anak-anak SMK 3 itu punya ciri khas. Nggak bisa dengar musik dia. Kalau dia dengar musik langsung joget kiri kanan. Kalau jogetnya bagus maka apa-apa, main sikut kiri kanan dan sebagainya. Semua itu hampir semua takut melihat. Ya, saya tidak. Saya memberikan itu ada hal yang positif bagi saya. Saya menganggap bahwa yang positif ini paling tidak mereka itu mendapatkan kebugaran kesehatan bagi mereka dengan gerak itu. Tinggal saya mengarahkan aja mereka itu pada saat joget dan sebagainya. Saya ingatkan begini-begini dan sebagainya, akhirnya tidak terjadi apa-apa Bu. Jadi oleh sebab itu mari untuk Bapak Ibu mungkin yang hadir di sini dan khusus pada teman-teman ini juga, mari kita melakukan kebaikan pada setiap saat, jangan berhenti. Karena kebaikan itu sendiri akan kembali ke kita. Karena saya sering merasakan itu, sering merasakan dalam setiap kehidupan saya itu selalu dimudahkan apa saja urusan itu. Nah, ini mungkin bukan memamerkan, tidak. Ini pengalaman saja karena kita selalu senantiasa jangan berhenti untuk berbuat baik seperti yang disampaikan juga oleh Bu Niken tadi, Bunda Niken tadi itu
memungut sampah di pinggir jalan saja itu adalah suatu kebaikan, apalagi berhadapan dengan manusia di sekitar kita, termasuk tukang-tukang sampah di sekitar, misalnya di sekitar lingkungan kantor kita melihat kalau seandainya ada bekas-bekas kersa di atas di ruangan kita, ya kita panggil, suruh aja ambil dia, itu adalah suatu kebaikan dan mereka pasti akan mendoakan juga kepada kita. Nah, itu mungkin ya pengalaman saya, Bu Niken, di dalam hal untuk mendapatkan kebaikan, khususnya saya tularkan kepada anak-anak, khususnya di SMK 3 maupun di lingkungan tempat saya tinggal. Iya, terima kasih Pak Syaibuddin, karena saya sangat bagaimana ya, bisa merasakan bahwa kebaikan itu adalah bahasa universal. Artinya semua orang pasti senang kalau ada orang berbuat baik padanya. Dan kata Mark Twain ya, novelis Amerika Serikat, kebaikan adalah bahasa yang bisa didengar oleh si tuli dan bisa dilihat oleh si buta. Ya, jadi kebaikan itu dirasakan oleh hati bagi yang menerima dan juga dirasakan di hati yang memberikan. Ya, kita mungkin kalau di agama Islam pernah dengar kisah ya bagaimana Rasulullah berbuat baik pada seorang perempuan ya yang buta, yang duduk di pinggir jalan meminta-minta, bagaimana Rasulullah menyuapi perempuan buta itu gitu ya dengan makanan setiap harinya, dan dia sama sekali tidak tahu siapa orang itu yang memberi makan si perempuan ini sampai akhirnya meninggal. Dan kemudian ada yang menggantikan, yaitu ternyata sahabatnya Rasulullah, Abu Bakar. Tapi si perempuan tahu ketika Abu Bakar ini menggantikan ya, dia itu walaupun disuapi oleh Rasulullah, dia selalu mencaci maki Nabi Muhammad SAW, mengata-ngatai, kemudian menyebutnya pembohong, menyebutnya pokoknya dengan kata-kata yang tidak baiklah. Tapi Rasulullah tetap istiqomah gitu ya, memberikan kebaikan bahkan pada orang yang jelas-jelas gitu ya, memberikan kata-kata yang tidak menyenangkan. Tapi itu bisa dirasakan, dan ketika dia tahu bahwa itu adalah Rasulullah, dia langsung masuk Islam ya. Jadi memang kebaikan itu tadi bisa dirasakan oleh semua orang yang menerimanya dan juga bahkan dirasakan oleh orang yang memberikannya ya. Nah, ini mungkin ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada narsum nih. Kira-kira ada tantangan nggak sih ya dalam aktivitas kalian ini ya? Bagaimana mungkin orang tua merespon atau teman-teman merespon gitu ya? Kadang-kadang misalnya ya kayak mungkin yang sudah lulus SMA atau yang kuliah ya merasa ini terlalu sibuk kalian ini, nanti nilainya jelek gitu ya, atau nanti seharusnya bisa kerja dapat uang yang banyak gitu ya, tapi kenapa malah masih sibuk-sibuk untuk urusan kerelawanan seperti itu. Mungkin seperti itu yang ingin saya tanyakan. Gimana? Mungkin dari Sobi menjawab dulu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Izin menjawab. Pertama Bunda, menurut Sobi untuk permasalahan yang tadi Bunda tanyakan sendiri, ketika kita membuat suatu perkumpulan atau bahasa zaman sekarang itu circle ya Bunda. Jadi Sobi sendiri merasakan bahwa kita itu akan memiliki suatu circle yang mana bukan berarti Sobi membedakan circle Sobi juga, tapi sadar tidak sadar kita pasti akan memiliki teman yang mendukung kita untuk melakukan sesuatu hal, entah mungkin kebaikan atau ada circle teman untuk bermain atau sekedar nongkrong. Itu mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi untuk melakukan kegiatan ini sendiri yang bisa dibilang non-profit ya Bunda, banyak banget Sobi mendengar entah saat buat question box di Instagram itu ditanya, kenapa sih mau panas-panasan, kenapa sih mau, yang paling terakhir Sobi dengar ini saat itu Sobi dan teman Putri itu melakukan kegiatan sosial mendonasikan sembako, pakaian di daerah KLU Bunda, dan juga di Gunung Sari yang dekat di dusun Kekait Daya. Jadi di sana itu banjir dan longsor Bunda. Kami ke sana itu masih basah banget tanahnya. Sepatu kita kena noda dan lainnya. Jadi ditanya, kenapa sih Putri itu kan identik dengan sesuatu yang kayak
glamor, nggak mau kena panas, nggak mau kena kotor seperti itu ya Bunda. Tapi Sobi mau menunjukkan ke mereka kalau ini putri itu putri yang berbeda. Mungkin ada putri yang tidak bisa seperti itu, tapi Sobi mau tunjukin kalau image putri itu tidak selalu seperti itu. Kemudian juga ada yang bertanya kenapa senang melakukan sesuatu itu berulang-ulang padahal manfaatnya nggak ada katanya Bunda. Di situ Sobi sempat agak tersinggung bahasanya mungkin ya. Sobi bilang ke mereka, kalau apa yang dirasakan hati saya dan apa yang ada dirasakan di hati kamu itu berbeda. Mungkin Sobi senang melakukan ini karena seperti yang tadi Kak Monda bilang, kebaikan itu menular dan menagih. Itu Sobi setuju banget. Karena benar Bunda, ketika kita melakukan sesuatu kebaikan satu kali, ketika kita bisa melihat orang itu senang terhadap apa yang kita lakukan, itu menjadi suatu recharge energi. Mungkin sekarang Sobi kebetulan sedang bekerja. Itu Sobi kerja Bunda Senin sampai Jumat full di kantor. Sabtu Minggu Sobi usahakan untuk sekedar sharing. Yang baru Sobi lakukan itu di KLU Bunda. Di sana ada rumah tahfiz. Rumah tahfiz itu sendiri memiliki program yang saat ini sedang Sobi support, yaitu rumah kaligrafi. Di sana Bunda anak-anaknya pintar-pintar. Dan juga untuk kategori yang menurut Sobi mereka lumayan masyarakat pedalaman, mulai dari etika, mulai dari sikap. Sobi yang ngebuat Sobi itu ini harus gue bantu nih sampai selesai, ini harus kita support nih karena mereka anak-anak yang membuat Sobi semangat untuk balik lagi ke sana. Itu aja Bunda, terima kasih. Iya, terima kasih Sobi ya. Sebelumnya mungkin saya ingin memberi kesempatan kepada yang hadir untuk memberikan pertanyaan. Ya, kita kita mentes nih pada ngikut nggak ya, semuanya ini satu frekuensi nggak nih yang ada hadir di sini. Mungkin kita berikan kesempatan untuk 3 penanya, baik yang hadir maupun yang ada di Zoom. Tapi kita beri kesempatan pada yang hadir dulu di sini. Silakan nanti sambil para narsum menjawab pertanyaan saya tadi ya, titipan 1 pertanyaan dari saya. Silakan mengangkat tangannya 1, 2, 3 ya, Ibu di sebelah kiri Bu Ais, kemudian yang cowok di belakang 1, ya, kemudian yang di depan ya, Duta Budaya, ya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ais, saya adalah salah satu orang tua yang memiliki anak usia mulai remaja. Ya. Terima kasih sebelumnya kepada Bunda Niken dari 8 episode yang saya ikuti baik secara offline maupun online, banyak memberikan istilahnya pembelajaran untuk saya bagaimana mendidik anak. Nah, untuk yang kali ini pertanyaan ingin saya tanyakan kepada narasumber yang kebetulan kalau masih di kacamata saya masih remaja gitu ya. Begini, remaja itu kan termasuk anak saya ini mengatakan seperti menunjukkan indikasi ada kata who am I, siapa sih saya ini kan gitu. Kemudian dari situ dia ingin menggali atau mencoba segala sesuatunya. Nah, dari pengalaman narasumber yang memang sudah sangat baik sekali menujunya, bagaimana, apakah ada pengalaman arahan dari orang tua waktu itu yang menunjukkan ini loh kegiatan yang baik, ini loh kegiatan yang akan bermanfaat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah pernah mbak-mbak maupun mas-mas yang di sini curhat kepada orang tua, kemudian ada cara orang tua untuk menunjukkan ini loh kebaikan tanpa mencederai perasaan. Artinya begini, misalnya Mbak Monda ya, Mbak Monda ingin memilih kegiatan A, tapi orang tuanya tidak setuju karena itu tidak baik gitu. Tetapi adakah pengalaman bagaimana cara orang tua menyampaikan kepada Anda sehingga Anda bisa menerima bahwa A ini tidak boleh, seharusnya yang boleh adalah B. Mungkin itu saja yang kami tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ais untuk pertanyaannya ya. Selanjutnya silakan. Mas siapa namanya, dari mana? Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Azra Aulia dari UNRAM. Saya dari Universitas UNRAM. Jadi saya ingin bertanya dan saya mau bercerita sedikit. Saya memiliki seorang adik perempuan baru masuk SMA, dan seperti yang dikatakan Bapak tadi, memang di era, apalagi di era 4.0 ya sekarang, semakin maraknya perkembangan teknologi yang dimana sumber informasi bisa kita dapat yang baik maupun buruk. Nah, yang saya takutkan di sini adalah adik saya ini mendapatkan informasi yang buruk dari perkembangan teknologi ini. Dan saya sayang sama adik saya, dan saya tidak mau adik saya ini terjerumus dalam hal-hal yang negatif lah. Dan pertanyaan saya adalah, bagaimanakah pendekatan yang cocok dan baik buat saya sebagai kakak untuk membimbing dia, biar kesannya saya itu memberikan nasihat kepada dia itu tidak sebagai tidak dibenci lah Pak. Bagaimana pendekatan yang cocok lah. Mungkin cuma itu yang bisa saya tanyakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Azra, seorang kakak yang perhatian dan sayang pada adik ya. Silakan. Selanjutnya dari Mbak siapa nih namanya ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu izinkan saya memperkenalkan diri. Halo, mi nombre es Silvia Sukaina, llevan años, llevan de la provincia de NTB. Baik. Sebelumnya saya baru saja pulang dari Yogyakarta mewakili Nusa Tenggara Barat dalam ajang Duta Budaya Indonesia, dan alhamdulillah saya meraih runner up 2 atau juara 3 di Duta Budaya Indonesia tahun 2021-2022, dan alhamdulillah mendapatkan kategori Best National Costume, kategori Duta Favorit Duta Budaya Indonesia tahun 2021. Tentunya suatu kebanggaan bisa mengharumkan nama baik Nusa Tenggara Barat. Saat ini saya adalah mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Terima kasih semuanya. Baik, langsung saja Ibu. Saya ingin mempertanyakan kepada teman-teman volunteer atau role model di sini. Wah, sudah tentunya hebat sekali yang sudah mengisi pada acara Kabar Bunda Niken yang berjudul Membersamai Remaja Concern Melakukan Kebaikan ya, dalam kebaikan. Baik, saya ingin mempertanyakan kepada Mas Muhammad Akbar ya, selaku Ketua Yayasan. Saya tertarik, mengapa demikian? Karena kemarin sebelum berangkat saya melaksanakan sosialisasi ke 3 suku, yakni suku Sasak sama Wambojo, dan saya melakukan perjalanan Ibu dalam tema educulture. Mengapa demikian? Karena kita tidak bisa lepas dari budaya, benar apa tidak? Iya, karena budaya adalah kehidupan dan warisan yang konkret. Baik, saya ingin mempertanyakan karena kemarin saya melaksanakan dinas ke sana, ke Bima Dompu. Tapi Mas Akbar di mana tadi? Di Bima ya? Baik, di Bima. Untuk pertanyaan saya, yayasan ini sudah mulai terlihat begitu ya, mulai dilirik, mulai dikenal oleh masyarakat luas, khususnya Nusa Tenggara Barat begitu. Nah, yang menjadi semangat dari Mas Akbar ini apa? Karena tentunya sebagai seorang ketua atau founder itu sangat disorot. Sedikit-dikit ketika melaksanakan atau melakukan sebuah kesalahan itu pasti langsung dibawa-bawa yayasannya. Padahal misalkan itu kesalahan dari personil, akan tetapi yang dibawa di sini, yang disunting-suntingkan atau dikait-kaitkan adalah yayasannya. Nah, mungkin itu saja. Apa itu yang apa saja yang Mas Akbar lakukan ketika yayasannya yang disalahkan, padahal itu kesalahan dari mungkin salah satu anggota atau yang ada di yayasan Mas Akbar sendiri. Terima kasih Bunda untuk waktunya. Terima kasih Mbak. Ya. Ya, jadi tadi sudah ada 3 pertanyaan ya dari Bu Aisyah. Mungkin bisa dijawab oleh 3 narasumber kita yang ada di depan ya, satu-satu ya. Tadi pertanyaan yang pertama, adakah arahan dari orang tua untuk begitu banyaknya
proyek sosial atau kebaikan yang anak-anak Anda semua lakukan? Apakah pernah curhat ke orang tua, dan bagaimana dulu orang tua mengarahkan ya kalian yang sedemikian rupa sehingga hasilnya sukses ya, walaupun mungkin tidak sesuai tadinya dengan keinginan Anda semua ya. Kemudian tadi ada juga satu pertanyaan dari Muhammad Azra dari Aulia yang bertanya bagaimana cara menasihati adiknya yang saat ini mungkin sedang banyak dapat informasi negatif melalui sosial media ya. Dan juga tadi ada satu pertanyaan khusus Mas Akbar, dan juga ya intinya ini ada satu lagi pertanyaan melalui Zoom, yaitu Bunda, apa solusinya agar kita bisa konsisten dalam membersamai saudara kita agar terhindar dari kenakalan dan concern pada kebaikan? Kayak ini nanti bisa dijawab oleh Mas Tatas nih ya. Bagaimana agar kita bisa konsisten membersamai teman-teman ini ya? Mungkin itu satu-satu silakan. Mungkin dari Akbar dulu deh. Silakan. Oke, mohon izin Bunda. Tadi saya tertarik dengan pertanyaan Ibu, kebetulan itu saya hadapin tiap hari actually. Saya selalu jadi penengah antara ibu-ibu sama anak-anaknya. Oke, kita sebelum Akbar ke sana Bunda, Akbar pengen, mungkin sesuatu yang Akbar pahami mungkin bisa jadi suntikan juga buat Bunda atau pengetahuan atau referensi baru buat Bunda. Kalau kata orang didiklah anak sesuai dengan zamannya, kalau kata Akbar didiklah anak sesuai dengan bibitnya. Bibit padi gak mungkin tumbuh jadi bibit mangga, jadi pohon mangga. Bibit mangga gak mungkin tumbuh jadi bibit padi. Kebanyakan biasanya sometimes orang tua, sometimes dia terlalu banyak naruh harapannya ke anaknya. Itu semua orang tua nggak, saya yakin semua orang tua di muka bumi ini nggak ada yang pengen anaknya buruk gitu. Semua orang tua pengen anaknya sukses, jadi orang baik gitu. Tapi kadang cara kita buat nyampein ke anak itu kadang menyakitkan buat anak. Bahkan kemarin kasusnya di Bima ada anak yang bunuh diri gara-gara ekspektasi orang tuanya. Ini anak perempuan pintar luar biasa, nggak ada satupun yang kurang dari dia. Dia selalu menjadi juara Bunda di kelasnya. Dia meninggalkan surat, dia bunuh diri di rumah neneknya. Dia meninggalkan surat, isi suratnya adalah, Mama, Bapak, apa yang kurang dari saya? Prestasi saya untuk Mama dan Bapak, tapi Mama dan Bapak nggak pernah sama sekali memuji saya, nggak pernah sama sekali terima kasih kepada saya, atau bahkan kayak sekedar ngasih perhatian gitu. Kebetulan Mama Bapaknya ini adalah orang yang sibuk gitu. Dari sini saya bisa narik kesimpulan bahwa sebenarnya remaja itu butuh pendekatan. Mereka butuh dimengerti seperti yang Bapak bilang tadi. Mereka itu butuh, yang mereka butuhkan kasih sayang. Dalam kemah yang saya adakan selama 11 tahun Bunda, setiap kali saya tanya remaja putra atau remaja putra, mereka selalu bilang, apa sebenarnya yang kamu butuhkan dari orang tua kamu? They just only answer one question, one single answer. Mereka cuma jawab satu, kasih sayang. Kamu gak butuh uang? Enggak, karena memang dari perspektif mereka di dunia ini ada yang namanya blind spots. Blind spot itu titik buta. Ada titik buta anak terhadap orang tua, ada titik buta orang tua terhadap anak. Dimana anak sometimes dia tidak ngerti bagaimana perspektif orang tua kayak gimana. Dan dia juga, orang tua kadang tidak ngerti perspektif anaknya kayak gimana. Each child in this world is a replica of their parents actually. Semua anak yang lahir di muka bumi ini sebenarnya kopian dari kedua orang tuanya. Nah, gimana sebenarnya kuncinya cuma satu. Gimana sebenarnya kita ngedidik anak? Coba deh, kembali kita lihat ke diri kita masing-masing. Mohon izin ayah, orang tua yang ada di rumah. Anak kita tuh nggak jauh-jauh sebenarnya sifatnya dari kita. Cara mereka marah mungkin mereka ngambilnya dari ibunya mungkin. Cara mereka berpikir atau cara mereka ngadapin masalah mereka mungkin ngambil dari ayahnya. Jadi semuanya itu sebenarnya udah ada sebenarnya di ibu. Gimana caranya ibu dan bapak ngerti, oh kalau anak saya marah kayak gini, oh ini kayaknya dia ngambil dari bapaknya atau dari saya nih misalnya. Jadi kita bisa ngerti kalau kita marah, misalnya kalau ibu misalnya marah butuhnya mungkin waktu sendiri gitu. Maka anak ini pasti dia butuhnya waktu sendiri juga gitu. Jadi orang tua saya itu, saya cerita dulu mungkin ya. Pengalaman saya ini menyakitkan buat saya actually. Saya terlahir dari orang tua yang dimana uneducated.
beliau tidak pernah mengakses pendidikan sekolah dasar. Karena dulu ibu saya dilarang untuk sekolah. Dia selalu ngurusin adik-adiknya. Akhirnya mungkin karena saya dikasih keberkahan sama Allah, saya sebagai anak yang mungkin bisa dibilang paling pintar dari pandangan orang tua saya. Jadi orang tua saya selalu menempatkan saya, oh kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini, kamu kayak gini. Bahkan saya sekolah tuh pindah sekolah tiga kali Bunda. Dan itu menyakitkan buat saya. Saya pindah sekolah 3 kali, SD ditentukan sama orang tua, saya pindah. SMA ditentukan sama orang tua, saya pindah. Karena saya nggak nyaman. Karena tadi saya padi yang lahir sebagai padi, bibitnya padi, saya seharusnya tumbuhnya di tanah yang basah, bukan tanah yang diinginkan sama orang tua saya. Itu. Jadi selama 16 tahun komunikasi saya dengan orang tua nggak ada. Saya di rumah itu saya nggak pernah mau makan bareng sama orang tua saya tidak pernah mau ngobrol sama orang tua saya, karena bagi saya ibu saya itu momok yang menakutkan buat saya. Tapi waktu itu saya nggak ngerti banget kenapa orang tua saya melakukan ini. Karena yang ada di pikiran saya sebagai seorang remaja waktu itu adalah orang tua saya terlalu mendesain saya kayak gini, sedangkan saya nggak mau kayak gitu. Akhirnya momen di mana ini mami besar saya panggil. Waktu itu mami marah-marah pagi-pagi dan saya udah nggak tahan. Memori ini udah bertumpuk gitu. Dan saya langsung marah. Dari sini saya selalu ngajarin anak-anak, marah is good. Sometimes kita selalu berantem gak bagus. Padahal sometimes berantem itu adalah hal yang bagus, supaya kita bisa ngedengar suara hati terdalam dari orang yang ada di sekitar kita ini kayak gimana. Saya berantem hebat sama ibu saya. Momen saat itu saya bersyukur banget Allah menunjukkan momen itu dan menakdirkan saya untuk untuk benar-benar ngalamin itu. Di situ saya baru ngerti, oh ternyata tujuan ibu saya nggak salah-salah amat gitu. Dan ternyata saya pun salah. Waktu itu saya selalu menganggap diri saya salah. Ibu saya nggak salah-salah amat. Akhirnya dari situ, dari cerita ibu saya, akhirnya saya ngerti perspektif ibu saya, oh kenapa dia kayak gini, karena memang dia nggak dapat itu pada saat itu. Dan akhirnya ya udah saya langsung komunikasi secara berkelanjutan dengan ibu saya. Dan ya sampai sekarang saya selalu ngedengarin cerita ibu saya, dan itu benar-benar membuat bonding yang terbaik buat saya sama ibu saya. Itu mungkin bisa pendekatannya gitu. Ibu cerita dulu, baru anaknya mau cerita. Gitu. Makasih, demikian. Iya, terima kasih banyak ya. Mungkin untuk selanjutnya untuk Tatas ya. Ya, Tatas menjawab ya tadi bagaimana. Tadi ada satu pertanyaan sebenarnya untuk Akbar yang belum dijawab, yang pertanyaan dari Mbak Duta Belia, tapi nggak apa-apa, nanti belakangan juga bisa ya. Mas Tatas mungkin bisa jawab bagaimana nih caranya supaya kita bisa istiqomah membersamai teman-teman nih ya, karena pasti ada up and down, pasti ada banyak kesulitan gitu ya. Sementara kita sama-sama remaja padahal nih, tapi bagaimana nih caranya nih Tatas? Silakan. Baik, terima kasih Bunda atas kesempatannya. Jadi kalau ditanyain gimana sih biar kita istiqomah membersamai teman-teman agar kita terus sama-sama dalam kebaikan. Sebenarnya kalau kita memandang seseorang, itu bagaimana tentang pandangan kita kepada masing-masing individu tersebut. Tatas di komunitas dengan berbagai macam anggota, sifat-sifatnya berbeda. Pengurus juga keinginannya berbeda, sifatnya berbeda, terkadang suaranya juga berbeda. Jadi Tatas memandang mereka sebagai individu, bukan satu kelompok, tapi per individu. Ada orang-orang yang misalkan dia ini pengennya ini, dia ini pengennya ini, dia ini pengennya ini. Tatas sebagai kedua kan nggak bisa ikutin semuanya. Jadi bagaimana Tatas melihat pada masing-masing seseorang itu memiliki potensinya tersendiri. Karena potensi ini terbentuk dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita pelajari. Jadi potensi ini terbentuk di masing-masing individu. Jadi Tatas melihat teman-teman saya sebagai individu yang memiliki potensi. Dan sungguh kerugian bagi kita ketika kita meninggalkan potensi-potensi ini. Ini misalkan teman Tatas kemarin yang media, bagus sekali medianya. Ada satu masa ketika dia misalkan pendapatnya tidak didengar dan sebagainya, maka ada concern kita bagaimana kita tabayun, kita duduk nih berdua, gimana sih enaknya, gimana biar kita bisa terus bareng dan sebagainya. Jadi ada pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan seseorang, apalagi dengan individu-individu yang berbeda, termasuk sebagai orang tua. Karena kalau saya misalkan masih anak-anak, ketika orang tua saya bilang,
itu orang naik motor itu keren banget. Maka besoknya ketika saya ditanyakan, kamu pengen jadi apa? Saya pengen jadi pemotor. Karena itu suntikan, itu bagus banget, itu bagus banget, itu bagus banget. Tapi ketika saya remaja sekarang, suntikan ini bisa saya dapat dari banyak hal. Pertama di sekolah, bagaimana di media sosial dan sebagainya. Jadi ada informasi-informasi yang mungkin orang tua tidak dapatkan tapi saya dapatkan. Sehingga terkadang persepsi kita berbeda, keinginan kita berbeda. Maka lihatlah jangan pada perbedaan itu, tapi potensi yang kita miliki masing-masing agar kita terus bisa membersamai orang tersebut dari potensinya. Mungkin kita berbeda, tapi jangan pernah lihat perbedaan. Karena kalau kita fokus pada perbedaan, kita tidak akan pernah mendapatkan jalan keluar. Karena perbedaan itu kan masing persepsi kita, dan terkadang kita harus ngotot bagaimana persepsi ini kita harus didengar, harus bagaimana. Tapi lihatlah potensi kita masing-masing, dan dari potensi itu kita membentuk sebuah tim, bukan sebuah klub. Kalau Tatas buat klub mungkin gampang, anak media semua jadi anak media satu. Klub itu kan satu kemampuan. Tapi bagaimana kita membuat sebuah tim dari beragam kemampuan, beragam pikiran menjadi satu tujuan yang sama, seperti itu, Bun. Iya, luar biasa ya Tatas. Saya kagum loh sama ucapannya Tatas ini ya, sebuah kesimpulan yang diucapkan oleh seorang yang masih sangat muda gitu ya. Karena Bunda sendiri juga melihat bahwa kita memang dalam berinteraksi dengan berbagai macam orang, kita harus fokus pada potensinya. Kita tidak boleh fokus pada kekurangannya atau kelemahannya, tapi dengan fokus pada potensinya maka semua orang bisa bergabung, bisa menjadi sebuah tim yang baik dan tentu saja bekerja sama dengan baik seperti kita. Luar biasa Tatas, terima kasih. Ya, selanjutnya mungkin Monda bisa men-share ya tadi pertanyaan dari Bu Aisyah ya tentang gimana, apakah dulu orang tua mengarahkan ataukah bagaimana sebenarnya, apakah orang tua mendukung dan sebagainya. Silakan. Ya, baik, terima kasih kesempatannya Bunda. Mungkin izin menjawab tadi sharing dari pertanyaan Bu Aisyah. Mungkin seni komunikasi antara orang tua dan anak gitu. Dari pengalaman Monda sendiri, orang tua Monda cukup unik gitu. Ketika mama orang yang sangat open minded, yang mendukung anaknya untuk bertualang, untuk melakukan hal-hal yang besar gitu, yang di luar kebiasaan. Di satu sisi papa dengan background yang tentara mungkin agak lebih strict gitu. Jadi di sini terasa sekali gitu. Tapi prinsip di keluarga adalah boleh melakukan apapun dalam kebaikan. Jadi kalau kita tahu itu keburukan, jangan sekali-sekali untuk kayak mempropos ke orang tua, pasti ditolak gitu. Tapi ketika kita ingin melakukan kebaikan, lagi idealis banget gitu sebagai anak muda, contohnya waktu lulus kuliah, ketika beberapa teman memilih untuk berkarir di satu tempat gitu sampai level tertinggi, manajer dan lainnya, Monda memilih waktu itu menjadi freelancer dengan pekerjaan yang mungkin tidak seperti orang kantoran yang pergi jam 8 pulang jam 5 gitu. Walaupun banyak kegiatan orang melihat seperti tidak bekerja gitu, karena bekerjanya dari rumah gitu, bekerjanya dari kafe. Nah di sini orang tua sempat khawatir karena banyak yang menilai, kok Monda nggak kerja ya, kok Monda sibuk ngurusin kegiatan sosial buat komunitas dan yang lain-lain. Di sini orang tua coba mendiskusikan, kayak menasehati, Monda coba jangan terlena gini-gini. Nah di sini Monda melihat seni orang tua untuk meyakinkan, dimana kayak orang tua berusaha untuk mengarahkan tapi tidak membatasi ekspresi atau cita-cita anaknya. Di sini sebagai anak, mungkin Monda juga bisa sharing untuk ibu-ibu, bapak-bapak di sana, ketika anak punya aspirasi tertentu yang mungkin agak bertolak belakang dari orang tua, mungkin bisa didengarkan terlebih dahulu apa yang anaknya inginkan, terus diberikan kepercayaan. Di situ Monda ngerasa ketika Monda memberikan masukan yang atau aspirasi karir yang mungkin tidak seperti orang lain yang biasanya jadi orang-orang, maksudnya kayak ada teman yang sudah secure di ASN gitu kan, anaknya kok nggak jelas gini-gini. Ketika orang tua memberikan kepercayaan itu, Monda secara pribadi ada kayak tanggung jawab dari sebagai anak untuk bisa membuktikan kalau keputusan ini adalah yang insya Allah keputusan yang baik. Monda juga bilang, mungkin belum tentu keputusannya tepat, tapi insya Allah tetap di jalan yang benar. Jadi ketika orang tua memberikan kepercayaan, ketika anaknya gagal bukan menghakimi, tapi menguatkan, di situ sebagai anak merasa, alhamdulillah ya orang tua saya bisa mendukung saya untuk menjadi pribadi yang maksimal, walaupun mungkin tidak seperti pilihan orang-orang pada umumnya. Jadi mungkin di sini ada seni berkomunikasi antara orang tua dan anak, bagaimana anak merasa tetap diberikan kebebasan sebagai individu, tetapi tetap dimonitoring oleh orang tuanya.
Mungkin itu yang bisa Ya, di-share. terima kasih ya. Ini bagaimana kita berkomunikasi ya, seni antara anak dan orang tua, terutama juga penting bagi orang tua untuk memberikan kepercayaan pada anak selama masih berada di jalan kebaikan. Insya Allah ya kita akan dukung, mungkin seperti itu ya. Kita waktunya sudah semakin sore Pak. Oh ya, masih ada satu pertanyaan ya. Oh ya, dari untuk Mas Akbar tadi ya. Oh ya, tentang adiknya, bagaimana memberikan nasihat kepada adik ya. Mungkin Bapak mau memberikan saran ini, karena ini ada Mas yang sayang kepada adiknya yang masih SMA Pak. Jadi usia-usia SMA ini mungkin ya masih banyak merasa dirinya paling benar, sudah merasa tahu tapi ternyata masih belum tahu juga sebenarnya ya. Silakan Pak. Terima kasih. Izinkan saya, ini pertanyaan cukup bagus dan dihadapi oleh kita semua orang tua saat ini yang menyangkut masalah kemajuan teknologi sekarang, khususnya penggunaan handphone yang larinya nanti ke semua adalah di media sosial. Mohon maaf, saya akan membagi cerita yang saya lakukan di SMK 3 Mataram. Karena tahun 2017 yang lalu, gubernur kita pada saat itu mengeluarkan edaran larangan membawa handphone ke sekolah, larangan membawa sepeda motor apabila tidak mempunyai SIM ke sekolah. Satu-satunya sekolah mungkin yang sampai saat ini yang melakukan atau melaksanakan edaran itu, khususnya larangan handphone, itu adalah SMK 3 Mataram. Sampai sekarang, karena di awal-awal setiap tahun pelajaran baru, ketika siswa baru itu mendaftar ulang, edaran gubernur itu tetap kami bagikan. Yang kedua, ketika pertemuan dengan orang tua setiap tahun itu tetap kami ingatkan tentang larangan itu. Karena larangan membawa handphone, khususnya di handphone yang untuk bermedia sosial itu, ya seperti ibaratkan itu sebuah pisau yang bermata dua, tajam semua. Satu menusuk kita dan satu juga bisa kita gunakan kemanfaatannya ya di rumah untuk dan sebagainya ya. Itu handphone. Nah, handphone di SMK 3 ini sangat betul-betul dilarang keras ya. Tapi tidak langsung kita lakukan sita dan sebagainya, kita sosialisasikan secara terus-menerus. Nah, begitu nanti waktunya kita merazia mendapatkan handphone ini, maka nanti akan disita. Nah, yang terakhir ya handphone itu disita ya 2 tahun terakhir ini tidak bisa kami lakukan Bu, oleh karena pandemi ini mengharuskan belajar luring daring segala macam itu menyebabkan ya agak longgar sedikit. Nah, yang terakhir dulu kami menyita HP anak-anak itu sebanyak 63. Nah, dari 63 semua simpan di ruangan saya dan semua HP itu ada passwordnya yang kita minta di anak-anak itu. Sehingga tugas tambahan saya setiap ya 15 hari sekali itu mengecas semua HP anak ini sebagai tanggung jawab saya. Saya buka satu-satu. Dari 64 HP yang disita itu pada terakhir, sebelumnya juga banyak, itu ada 33 itu yang isinya, ya mohon maaf, itu ada video pornonya. Nah, video porno itu ada satu HP sampai 143. Jadi Bapak Ibu tidak bisa membuka. Kalau saya pasti akan bisa membuka HP anak-anak ini, mau simpan di mana dan sebagainya. Dan itu pun saya sampaikan juga kepada orang tua. Nah, saat ini ya, maka jangan heran, mohon maaf Bunda Niken, ya anak-anak tahun yang lalu diberitakan ada 88 orang ya siswa-siswi di Nusa Tenggara Barat yang nikah gara-gara pandemi katanya. Itu bukan, gara-gara nonton video porno sebenarnya, akibat dari media sosial tadi itu. Kemudian tahun ini juga masih banyak, termasuk di sekolah saya juga itu banyak efeknya yang seperti itu. Kita orang tua ya contoh misalnya di YouTube saja, hanya taunya membuka cerita ataupun ceramahnya Ustadz Somad. Padahal di balik itu kalau kita buka, kita cari, kita ketik ini aja, ya nggak perlu saya buka di sini, itu akan keluar ya. Itu semua ya yang kalau seandainya dibaca sama anak-anak itu malah akan lebih asik lagi, lebih ini lagi daripada nonton video porno. Itu di YouTube. Belum lagi di Google Bapak Ibu.
ya. Di Google itu dengan bebas. Ya mungkin Google Indonesia tidak, ya. Nah, itu semua saya tahu semua, ya. Efek daripada media sosial tadi. Nah, HP ataupun video porno tadi kebanyakan itu bermainnya dikirim itu biasanya itu adalah lewat WA-nya. Jadi WA anak-anak itu. Bahkan di WA itu perlu Bapak Ibu ketahui yang tidak diketahui oleh Bapak Ibu sebenarnya hanya anak kita. Itu ditawarkan grup-grup porno segala macam ada semua itu. Ya saya buka di anak-anak itu. Ya, itu saya jelaskan juga kepada orang tua anak-anak itu. Nah, oleh sebab itu sekarang pengaruhnya itu sangat luar biasa memang. Kita masih ingat baru minggu yang lalu di Lombok Timur dan sebagainya itu, ya begitulah akibat daripada ya media sosial saat ini. Nah, sekarang ini ya mungkin sudah tidak lagi belajar daring sekarang. Nah, mungkin kita sebagai orang tua mungkin perlu membuat rambu-rambu baru penggunaan HP anak-anak kita di rumah. Kita aja dialog anak-anak. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi daring. Mungkin perlu kita membuatkan rambu-rambu penggunaan HP anak-anak itu kita batasi sekarang ini. Bahkan sebelum tidur mungkin setelah kita aja ngobrol anak kita, ya disetujui anak kita. Sebelum tidur HP harus di luar misalnya. Yang kedua mungkin HP tidak perlu kasih passwordnya. Nah, kadang-kadang HP anak-anak kita ada passwordnya, nggak bisa kita buka itu. Nah, biasanya password itu ada yang tersembunyi di situ Bapak Ibu. Ya, nah oleh sebab itu mungkin nanti perlu sekali-sekali adiknya itu yang tadi itu bagaimana ya kita ajak ngobrol, ya kita kasih rambu-rambu yang baru sekarang kan sudah tidak ada lagi alasan untuk daring lagi, perlu kita ada batasan. Nah, umumnya kita menasihati anak itu kan hanya di rumah saja. Sekali-sekali kita ajak keluarga kita, anak kita jalan-jalan ke pantai ataupun ke tempat rekreasi. Sekarang banyak destinasi sambil kita ngobrol sama anak, mungkin perlu suasana disitulah kita ajak ngobrol dia secara terbuka, kita sampaikan hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu perlu kita kontrol memang anak-anak kita itu dalam bergaul, ya kita ingatkan bergaulah dengan yang baik, temannya yang baik dan sebagainya. Namun juga tetap kita beri kesempatan kepercayaan anak kita. Ya, jangan dicurigai terus saja Bapak Ibu, ya. Suruh cerita anak kita itu ya secara terbuka, ya apa maunya dan sebagainya. Kemudian juga fasilitas yang dibutuhkan anak kita penuhi. Jangan terlalu pelit-pelit untuk anak, ya. Termasuk untuk biaya sekolah di mana-mana itu kalau diminta sama anak kasih Bapak Ibu. Karena biaya sekolah kalau untuk pendidikan anak selalu dan insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita yakin Bu, ya. Nah, ini adalah untuk kepentingan anak kita semua. Jadi sekali lagi untuk Mas pertanyaannya cukup bagus yang dihadapi semua sekarang ini. Ajak ngomong anaknya. Jadi mohon maaf saya melakukan juga Bu. Dan sampai hari ini pun saya ya mohon maaf tidak punya WA Bu. Saya sudah stop 4 tahun yang lalu. Ya, karena saya melarang anak saya pada saat itu untuk main HP agar fokus ke belajar, agar bisa sekolah masuk ke Kota Mataram kan dengan sistem zona. Zona kami di Gunung Sari, Bu. Nah, sehingga ya dalam hal ini saya kasih contoh, ya, jangan main HP saya larang, ya saya juga jangan, ya. Kemudian yang kedua ya oleh karena adanya yang WA tadi itu yang saya nangani HP sitaan-sitaan itu. Nah, oleh sebab itu ya mari Bapak Ibu kita untuk senantiasa mengontrol putra-putri kita di rumah ini untuk kebaikan, untuk masa depan anak-anak. Kemudian yang kedua kita kurangi egoistis kita tadi itu Bu, ya. Jangan kita paksakan keinginan kita, apalagi jurusan sekarang. Anak kita yang kelas 3 sekarang sedang bingung Bapak Ibu mencari jurusan apa kira-kira yang cocok untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, ibu-ibu juga rajinlah membaca, jangan membaca hanya judulnya saja, ya. Ya sekarang ini memang dibutuhkan Bapak Ibu, ya. Ya ya kemampuan kita juga itu rajin membaca literasi agar dicontoh juga oleh anak-anak itu Bapak Ibu. Ya, jadi kembali lagi Bu Niken bahwa keteladanan kita sebagai orang tua itulah yang perlu juga harus kita tetap lakukan di rumah itu. Yang kedua, kebaikan ini harus terus dilakukan, jangan di stop. Karena bagian dari hidup kita nanti kalau kita terus melakukannya, sama dengan kita makan nasi.
Mengapa kita makan nasi terus 3 kali sehari? Karena dibiasakan sejak kecil. Kalau kita biasakan segala sesuatu berbuat baik, maka menjadi bagian dari kehidupan kita. Jangan berhenti, ya, walaupun berbuat baik itu hanya dengan omongan kita, apalagi kita mencontohkan untuk melakukan secara terus-menerus. Demikian mungkin tambahan saya. Saya mohon maaf kalau seandainya berlebihan atau lebih kurangnya. Terima kasih banyak Pak Dr. Anda Syaifuddin MM, ya. Terima kasih untuk narasumber semuanya, sudah banyak tadi pengalaman yang di-share kepada kita semua. Ternyata remaja-remaja kita juga banyak yang sudah memiliki kegiatan-kegiatan yang positif, mengajak teman-teman remajanya untuk berbuat kebaikan. Dan tadi satu pesan dari Bapak Syaifuddin bahwa lakukan kebaikan ini sebagai bagian dari kehidupan kita. Seseorang akan meninggalkan jejak dalam kehidupannya, akan dikenang seperti apa dia dalam kehidupannya karena apa-apa yang dilakukan. Dan marilah kita isi hidup kita dengan terus berbuat kebaikan, menyebar kebaikan, dan insya Allah kita juga akan mendapatkan hasilnya baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih banyak untuk semua pemirsa yang telah memberikan waktunya, perhatiannya pada acara kajian Bunda Niken, kajian bareng Bunda Niken pada sore hari ini. Semoga menginspirasi, menyemangati kita semua untuk menyibukkan diri kita, anak-anak kita, remaja kita dalam kebaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.